Sahabat pendidikan karakter, pemerintah sudah meluncurkan peta jalan pendidikan 2025 sampai 2045. Apa catatan-catatan kritis untuk peta jalan pendidikan ini, terutama terkait dengan strategi pendidikan dasar? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, pemerintah merancang peta jalan pendidikan sampai tahun 2045. Jadi tahun 2025 sampai 2045. Ini untuk memberikan dasar arahan yang jelas agar pendidikan kita mengalami proses kemajuan yang berkelanjutan. Nah, di dalam peta jalan ini ternyata ada beberapa poin-poin penting yang memang perlu mendapatkan perhatian. Hari ini saya bersama dengan sahabat saya, Dita Putih Saraswati, pegiat pendidikan, akademisi, yang juga sangat concern terhadap dunia pendidikan, terutama pendidikan dasar. Apa strategi dalam pendidikan dasar yang ada di dalam peta jalan pendidikan yang sedang disiapkan oleh pemerintah? Apakah sudah cukup mantap atau masih ada hal-hal yang kita perbaiki? Kita diskusi bersama dengan Dita Putih Saraswati. Senang sekali ya Putih bisa ketemu di sini. Iya. Ya, saya sepakat dengan kamu bahwa pendidikan dasar itu sesuatu yang fundamental sekali ya, penting Hmm. sekali. Apa sih catatan-catatan kamu terkait strategi pendidikan dasar yang ada di dalam peta jalan pendidikan kita? Di peta jalan pendidikan Indonesia 2025-2045 memang ada tentang peningkatan mutu pendidikan itu ada. Tapi tidak ada strategi yang eksplisit mengenai peningkatan mutu pendidikan dasar. Mengapa saya katakan bahwa ini perlu eksplisit? Kita bisa lihat di dalam Renstra tentang PAUD, dia eksplisit, tentang pendidikan tinggi, dia eksplisit, tentang pendidikan di pesantren, dia eksplisit. Pendidikan dasar itu menurut saya adalah salah satu strategi yang paling penting yang juga merupakan strategi kunci gitu yang akan mempengaruhi banyak kebijakan-kebijakan pendidikan yang lain. Kondisi saat ini kondisinya parah. Jadi kondisinya darurat. Jadi ada isu urgent yang benar-benar harus dihadapi. Kondisi real saat ini ada banyak sekali guru SD atau madrasah ibtidaiyah yang belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang mumpuni untuk mengajar. Pengetahuan terkait matematika atau membacanya itu tidak lebih baik mungkin dari siswa SD. Ya, Saya agak sedih menyampaikan hal ini, tapi itu adalah fakta-fakta yang saya dan teman-teman di Gernas Tastaka dan Gernas Tastaba temukan di lapangan. Hal-hal yang basic terkait pengajaran, misalnya bagaimana mendesain tujuan pembelajaran, bagaimana bertanya di dalam kelas, atau bagaimana keterampilan-keterampilan dasar dalam mengajar, mendesain pembelajaran pun itu masih basic sekali. Saya bisa katakan belum layak untuk menjadi guru. Nah, cuman kondisi ini sebenarnya penyebabnya bukan karena si individu guru itu sendiri dalam sudut oke. pandang saya. Ini Ya, dipengaruhi oleh sistem yang lebih besar, termasuk pendidikan guru sebelum mereka menjadi guru. Kebijakan SD itu strategis, ada beberapa alasan. hmm. Alasan pertama, kita tahu di sekolah dasar itu siswa mulai mengembangkan kemampuan numerasi literasinya secara lebih kompleks ya, Ya, mulai udah lebih kompleks gitu ya. Lalu mereka juga belajar mengembangkan karakter mereka, mengembangkan rasa ingin tahu, rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Mereka mulai belajar konteks sosial yang lebih besar sehingga mereka bisa belajar menjadi warga negara yang lebih baik gitu ya. Itu udah pasti. Dan itu adalah dasar untuk pendidikan-pendidikan di tingkat selanjutnya. Jadi ketika misalnya salah satu isu yang dibahas ya di apa namanya peta jalan itu misalnya angka putus sekolah di ya. SMA atau SMP. Sebenarnya kalau di SD diperbaiki bisa-bisa itu berpengaruh gitu ya. Nah, kedua, yang juga kenapa SD ini sangat penting, SD kan lama belajarnya tuh 6 tahun ya. Ya. Usia anak-anak yang masih sangat muda itu ya, itu kan sangat penting. 6 tahun itu benar-benar berisi proses pendidikan yang sangat bermakna. Bayangkan jika mutu pendidikan di SD-nya itu seperti saat ini, sangat Ya. buruk, saya katakan sangat buruk, itu efeknya seperti apa? Di sisi lain, kalau misalnya mutu pendidikan dasar yang selama 6 tahun itu benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh sehingga anak itu bisa berkembang, segala aspek ya, aspek Hmm. intelektualnya, aspek spiritualnya, apa namanya kesehatannya, aspek jiwanya, rasanya gitu ya, betapa besar pengaruhnya buat mereka di masa depan. Di Vietnam itu wajib belajar itu cuma sampai SD. Oke. Jadi dia
tidak seperti kita panjang. Kita saat ini kan dulu 9 tahun sekarang. 6 tahun, terus 9 tahun, terus jadi 12 tahun, dan sebentar lagi di di peta jalan ingin dijadikan 13 tahun. Ya, Sebenarnya nggak harus seperti itu. Tetapi mereka memastikan bahwa ketika dikatakan wajib belajar, itu sungguh-sungguh wajib belajar wajib gitu. belajar ya, Atau basic compulsory fundamennya di education cover lebih ya di tepatnya. situ. Jadi artinya memang mutunya itu layak dan berkualitas gitu ya, dan dia accessible untuk semua. Sehingga dengan mutu yang sangat baik, misalnya mutu SD sangat baik dalam 6 tahun, itu kan pasti akan membantu siswa-siswa untuk mungkin tertarik untuk belajar di tingkat selanjutnya, atau mungkin melakukan hal-hal lain yang bermakna di dalam hidup mereka. Jadi ini sangat penting. Nah, ada isu-isu lain gitu ya, yang menurut saya, kenapa SD ini penting? Menurut saya, memungkinkan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar. Jadi dia achievable. Ada sesuatu, ada harapan gitu. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar adalah dengan perbaikan pendidikan guru sekolah dasar dan pendidikan madrasah ibtidaiyah yang tersebar di sekitar 300 lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan di Indonesia. Ini titik yang sangat strategis, tetapi jarang sekali dibahas secara lebih mendalam. Menurut saya, kita juga harus fokus gitu ya. Karena kan resources kita itu terbatas ya. Memang kita sebagai negara Indonesia ini dalam aspek keuangan dan sebagainya terbatas kan. Jadi kita mesti memilih isu yang sangat-sangat strategis. Menurut saya isu yang strategis itu tadi, peningkatan mutu pendidikan dasar. Nah, dalam konteks data di Indonesia menunjukkan bahwa Human Capital Index kita kan rendah ya. Yang menyumbang rendahnya nilai HCI adalah rendahnya mutu pendidikan salah satunya. Masalahnya, rendahnya mutu pendidikan dasar di Indonesia itu belum dianggap gawat darurat gitu ya. Padahal itu juga sangat parah situasinya. Apakah kebijakan strategis yang dituliskan di dalam peta jalan tersebut memang kebijakan yang paling strategis? Terus terang, menurut saya sepertinya belum. Betul, semua pendidikan, tingkat pendidikan itu harus diperbaiki. Tetapi ketika kita berbicara kebijakan strategis, mana yang duluan itu kan sebenarnya. Yang harus diprioritaskan ya, maksudnya Putih. Yang mana yang duluan, ya. Jadi kalau semuanya kita anggap penting, ya nggak ada yang strategis kan, benar nggak sih? Betul. Apa yang perlu dilakukan pemerintah nih untuk memperbaiki peta jalan yang meskipun sudah diluncurkan, tetapi kan perlu tetap kita kawal ya Putih, terutama untuk strategi pendidikan dasar. Apa yang ingin kamu sampaikan Putih? Menurut saya itu yang tentang isu-isu strategis itu mesti dipertanyakan kembali. Data-data apa yang dipakai untuk menyatakan bahwa isu itu strategis? Memang ada data-datanya, tapi kita perlu pertanyakan kembali, perlu perdalam lagi. Karena ini bicara peta jalan 20 tahun loh, ya kan? 2025 sampai 2045. Jadi saya melihat ya, kalau di peta jalan pendidikan itu kan dia ada kayak pilar-pilar, ada fondasi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kalau dalam hal itu saya nggak ada keberatan, saya setuju gitu ya. Tetapi pas dilihat itu pilar-pilar benar nggak ya diturunin jadi strategi? Pilar-pilar itu benar nggak ada data yang mendukung gitu? Apa yang harus dilakukan di masing-masing pilar? Menurut saya itu nggak kelihatan. Jadi keselarasannya antara pilar dan fondasi itu dengan pemilihan isu-isu strategis itu jangan-jangan nggak nyambung. Nah itu yang mesti dicek pertama kali. Itu sih saran saya. Sahabat pendidikan karakter, pendidikan dasar itu memang sangat fundamental ya. Mereka yang nanti akan memimpin di 2045 itu justru mereka yang ada di TK saat ini. Sehingga TK dan SD itu harusnya diperbaiki sungguh-sungguh. Maka pemerintah semestinya prioritas itu di pendidikan dasar, terutama dari TK dan SD. Kalau SD-nya masih seperti sekarang ini, materi yang diajarkan banyak, persiapan gurunya ya seperti tadi kata Putih itu tidak memadai dan tidak kuat ya untuk mempersiapkan anak-anak Indonesia sebagai generasi muda yang berpikir untuk tindak lanjut. Tentu kita bukan alih-alih menjadi Indonesia emas ya, kita malah menjadi Indonesia cemas. Mbak Putih, terima kasih banyak ya Putih atas Terima kasih sharingnya. banyak Pak Doni, terima kasih Mudah-mudahan banyak nanti kita bisa ketemu teman-teman. lagi. Mari kita kawal terus ya pendidikan kita, karena pendidikan ini urusan semua bangsa Indonesia, bukan urusan segelintir orang di Senayan maupun di Papenas. Tanya Pak Doni saja.